Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu materi mengenai kepemimpinan. Anggota dari kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Rizaldi Anggito Yuda dengan NIM 200201347. Ada Ariska Aulia dengan NIM 200201340. Saya sendiri di Majlis Wisatawan dengan NIM 200201339. Dan terakhir ada Diana Nafisa Putri dengan NIM 20020110053. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan juga dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar tersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wahjo Sumidyo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Menurut Mujiono tahun 2002, memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah. Karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Selanjutnya, menurut Erni dan Kurniawan, kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sesuatu yang layak pemimpin mereka. Menurut Martinez dan Maisa, mengartikan kepemimpinan sebagai suatu proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, materi mengenai teori kepemimpinan akan disampaikan oleh saudari Ariska Aulia. Kepada ini dipersilakan. Teori kepemimpinan, teori orang hebat atau great man theory. Pemimpin yang hebat menurut teori ini adalah orang yang memang terlahir untuk memiliki bakat pemimpin. Teori sifat atau trait theory. Teori sifat merupakan teori di mana seseorang pemimpin memiliki sifat khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain, khususnya mereka yang bukan pemimpin. Selanjutnya ada teori kepemimpinan situasional atau situational theories. Teori mengenai kepemimpinan situasional, di mana dalam konsep tersebut tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat dan bisa digunakan oleh pemimpin di dunia secara umum. Teori gaya perilaku atau style and behavior theory. Dalam teori kepemimpinan ini dijelaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam pemimpin lembaga atau organisasi berdasarkan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Selanjutnya ada teori transaksional atau transaksional theory. Pemimpin yang menggunakan teori kepemimpinan ini dapat dikatakan sebagai pemimpin yang hebat, berfokus pada konsialisasi dan hubungan komunikasi dengan orang lain. Teori transformasional atau transformational theory. Dalam teori ini ada dua cakupan aspek yang cukup penting untuk diperhatikan, yakni aspek relasi dan perubahan real. Dengan pertimbangan dua aspek tersebut, maka proses memimpin dapat berjalan dengan baik. Teori kontingensi atau kontingensi teori. Dalam teori kontingensi beranggapan bahwa cara atau gaya yang tepat untuk memimpin harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya ada teori Servat. Seorang pemimpin yang baik harus mampu menjaga, melayani, serta memelihara kesehatan mental dan fisik para pengikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diana. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Lalu, fungsi pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan alternatif merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, pemimpin membutuhkan pendapat anggotanya, bahkan bisa sampai menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh memperhatikan terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja, dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya, sifat-sifat kepemimpinan. Sifat-sifat dasar kepemimpinan yang baik diantaranya adalah satu, kompeten. Sifat ini ditunjukkan dengan kompetisi kepemimpinan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Yang kedua, berwawasan ke depan, artinya pemimpin dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi misi, serta mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan, menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan. Yang ketiga, menginspirasi. Pemimpin bisa memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memiliki daya tahan, dapat menginspirasi dan berkomunikasi, serta memberdayakan karyawannya untuk terus berprestasi. Yang keempat, mengaktualisasi diri, artinya pemimpin yang baik terus mengembangkan potensinya dan sedang mencari tantangan yang baru. Yang kelima, jujur dan rendah hati. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai hati yang tulus, rendah hati atau tidak sombong, dapat diandalkan dan jujur dalam menjaga kepercayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizaldi. Untuk materi yang selanjutnya adalah macam gaya kepemimpinan. Macam gaya kepemimpinan pertama adalah demokratis. Pemimpin mau berdiskusi dengan karyawan dalam mengambil suatu keputusan terbaik dan paling banyak didukung merupakan keputusan yang akan diambil. Komunikasi antara atasan dan bawahan terjalin efektif tanpa adanya sikap otoriter. Lalu ada visioner. Gaya kepemimpinan ini merupakan pemimpin yang berani mengambil resiko, mau mendengarkan masukan karyawan, mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan perusahaan, serta bertanggung jawab. Pemimpin visioner juga berani mendengarkan kritik atau saran terhadapnya. Lalu ada multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan oleh perusahaan yang memiliki karyawan dengan berbagai budaya atau biasa disebut lintas budaya. Pemimpin dengan gaya multikultural mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari beragam latar belakang bersama keseluruhan karyawannya, sehingga rasa kebersamaan perusahaan tersebut semakin kuat. Lalu ada strategis, identik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai perkembangan pasar. Keputusan yang diambil didasari berbagai riset sehingga meyakinkan untuk dijalankan. Ada suportif, pemimpin menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama karyawan agar mampu meningkatkan hubungan personal. Lalu ada autokratis, yaitu pemimpin memiliki kuasa penuh dalam memimpin. Pemimpin akan membuat atau mengambil suatu keputusan secara mutlak tanpa adanya masukan dari karyawan. Lalu ada transaksional, berfokus pada aturan atau kontrak kerja yang disetujui oleh karyawan. Pemimpin sangat berorientasi pada pencapaian target, sehingga bawahan tidak dapat memberikan masukan atau kritik pada divisi. Karyawan harus mencapai suatu target agar tidak terkena sanksi. Ketika target yang dicapai optimal, biasanya karyawan tersebut tidak ragu untuk diberi reward. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.